sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Sesuai dengan permintaan sobat semua, di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Cross Zero yang dirilis pada tahun 2007 lalu. Buat sobat yang belum tahu, film ini merupakan film yang diadaptasi dari manga berjudul Cross, karya Hiroshi Takashi, diperankan oleh Shun Ogure yang lebih kita kenal sebagai Genji. Film ini menceritakan perjalanan Genji untuk mencapai puncak SMA Sujuran, yang dimana dia masuk di sekolah itu untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada ayahnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kembali saya meminta dukungan sobat untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sobat semua mendapat update terbaru dari channel ini. Baiklah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak alur cerita film berikut ini. Awal film diperlihatkan penampakan dari sekolah khusus laki-laki bernama SMA Sujuran yang menjadi tempatnya siswa-siswa berandalan di kota Towarushi. Di puncak SMA itu terlihat seorang siswa baru yang tidak lain adalah Genji Takiya, sedang menatap tulisan di dinding yang bertuliskan Raja Sujuran Tamao Serizawa. Kemudian dia mengganti tulisan itu menjadi namanya sendiri. Di waktu yang sama sedang diadakan acara penerimaan siswa baru di audit sekolah, yang dimana salah satu perwakilan siswa baru diberi kesempatan oleh gurunya untuk berpidato. Namun siswa lainnya naik ke atas dan mengambil alih panggung itu. Dengan songongnya dia berkata bahwa di SMA Sujuran laki-laki membuktikan dirinya dengan tinju, dan dia adalah orang yang akan membuktikan hal itu. Kemudian seorang siswa lainnya menerikinya dan meledeknya, sehingga membuat siswa kepala botak itu marah, dan membuat acara penerimaan siswa baru itu menjadi kacau. Di tengah kekacauan tersebut, seorang siswa menggunakan toa memberitahu bahwa sekolah mereka kedatangan kelompok Yakuza, dan tentu saja hal itu menarik perhatian mereka semua untuk melihatnya. Kedatangan Yakuza tersebut adalah untuk balas dendam pada Serizawa, karena ulah Serizawa salah satu anggota mereka sampai masuk rumah sakit. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan Genji, yang berjalan melewati mereka dengan santuinya, sehingga membuat Yakuza tersebut marah. Di sisi lain, Serizawa sedang OTW ke Sujuran. Namun di perjalanan dia berpapasan dengan mobil patroli polisi. Karena tak mempunyai SIM, Serizawa pun mencoba kabur, sampai kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan polisi itu, tiba-tiba motor Serizawa remnya blong, dan membuatnya tak bisa menghentikan motornya. Sampai di SMA Sujuran, dia terpaksa melompat dari atas motor itu. Kemudian Serizawa melihat Genji yang mengalahkan semua anggota Yakuza tadi dengan mudahnya, dan momen itu menjadi awal pertemuan Genji dan Serizawa. Tak lama kemudian polisi tadi datang dan membawa anggota yang sangat banyak untuk menangkap Serizawa. Mau tak mau Serizawa pun harus ikut dengan polisi itu. Selanjutnya scene berpindah di sebuah bar. Tampak seorang wanita cantik menghampiri Genji. Wanita itu adalah Ruka Ezawa. Ruka merasa penasaran dengan Genji yang pindah ke SMA Sujuran pada tahun terakhirnya. Pemilik bar bernama Yoshiyama menjelaskan bahwa tujuan dari Genji tidak lain adalah untuk menjadi raja di SMA Sujuran. Setelah dari bar, Genji pun pulang ke rumahnya. Di sini diketahui bahwa Genji adalah anak dari seorang bos Yakuza bernama Takiya Hideo. Selain menjadi raja dari Sujuran, tujuan lain dari Genji adalah untuk membuktikan dirinya pada ayahnya, bahwa dia layak untuk menjadi pengganti ayahnya sebagai bos Yakuza, dan dia akan menjadi pemimpin yang lebih baik daripada ayahnya. Keesokan harinya di puncak sekolah, Serizawa sedang bermain dam bersama teman-temannya yang bernama Tokyo, Tokaji, dan Shoji. Serizawa merasa penasaran siapa yang mencoret namanya di dinding. Namun ternyata di sini Tokyo sudah mencoret nama Serizawa yang sebelumnya diganti dengan nama Genji tanpa sepengetahuannya. Tak lama kemudian Genji datang menantang Serizawa dan menendang meja mereka sampai membuat dam mereka berantakan. Padahal tadinya Serizawa ingin menunjukkan kartunya yang bagus. Serizawa pun akhirnya kesal dan menerima tantangan dari Genji. Namun tiba-tiba kemarahannya teralihkan dengan kedatangan Mikami bersaudara yang datang untuk menantangnya juga. Lalu Tokyo memberitahu pada Genji, jika dia ingin melawan Serizawa, dia harus mengalahkan siswa kelas 2 yang bernama Rindaman terlebih dahulu. Genji pun menerima persyaratan dari Tokyo itu dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Serizawa melanjutkan urusannya dengan Mikami bersaudara. Karena sudah sangat kesal, Serizawa pun mengajar Mikami bersaudara sampai tak berdaya. Genji mendatangi 3 siswa Sujuran untuk mencari tahu informasi tentang Rindaman. Lalu tiba-tiba Rindaman datang dan membuat 3 siswa itu lari ketakutan melihatnya. Sosok Rindaman yang berpostur tubuh besar dan tinggi membuat Genji hanya bisa diam melihatnya. Tak lama kemudian, seorang Yakuza bernama Ken Katagiri datang menantang Genji.
karena sebelumnya teman-temannya sudah dihajar sampai babak belur oleh Genji. Namun hal itu bukanlah masalah buat Genji, dia bisa mengalahkan Ken dengan hanya sekali pukulan. Kemudian Genji dan Ken nongkrong di suatu tempat. Ken memberitahu bahwa dia adalah lulusan dari SMA Sujuran, dan pada waktu itu dia mengklaim bahwa dia hampir menguasai SMA Sujuran. Jelas saja Genji tidak percaya mendengarnya. Ken pun mencoba meyakinkannya bahwa untuk menguasai Sujuran butuh lebih dari sekedar tinju, yang dimana untuk menguasai Sujuran butuh jiwa kepemimpinan, keberanian, diplomasi, dan masih banyak lagi. Genji pun menyadari bahwa itu adalah hal yang penting, mengingat dia tidak mudah akrab dengan orang lain. Oleh karena itu, Genji memohon pada Ken untuk mengajarinya tentang hal itu. Genji pun mulai mengikuti apa yang dikatakan Ken. Pertama, dia mencoba untuk menguasai kelasnya terlebih dahulu, yang dimana kelas tersebut dikuasai oleh siswa bernama Chuta. Tanpa basa-basi, Genji langsung menyerang Chuta dan mengalahkannya dengan mudahnya. Setelah dari situ, Chuta memutuskan untuk mengikuti Genji. Dia pun mulai membantu Genji dan menjelaskan struktur kekuasaan di Sujuran. Dimulai dari murid baru yang masuk sebagai kelas 2, The Armored Front, yang dipimpin oleh Hideto Bando. Lalu di kelas 1 dikuasai oleh trio Ebizuga, Kirishima, Honjo, dan Sugihara. Kemudian sang pengamat perang yang tidak lain adalah Rindaman yang merupakan petarung terkuat di SMA itu. Namun dia jarang terlibat dalam pertarungan. Terakhir di kelas 3, Raja dari Monster Tamao Serizawa, merupakan orang yang paling dekat untuk menjadi penguasa Sujuran. Karena kekuatannya, Mikami bersaudara yang menguasai kelas A memutuskan untuk mengikutinya. Sedangkan di kelas C dikuasai oleh Takashi Makise. Meskipun kalah berkali-kali oleh Serizawa, akan tetapi Makise tidak pernah menyerah. Oleh karena itu, banyak siswa yang mengikutinya. Mereka pun memutuskan untuk mengalahkan Makise terlebih dahulu. Karena Makise yang tidak mudah menyerah, mereka mencoba untuk memanfaatkan kelemahannya, yang dimana Makise ini lemah terhadap perempuan. Rencana awal mereka adalah mencari perempuan untuk diajak kencan buta. Ken pun melakukan tugas itu. Namun sayangnya setelah mencari, usahanya selalu gagal dan dia hanya bisa mendapatkan perempuan yang jelas tidak cocok untuk Makise. Tak lama kemudian, Genji melihat Ruka yang sedang berada di tokonya. Dia pun memutuskan untuk menghampiri Ruka untuk mengajaknya kencan buta, dan untungnya Ruka menerima ajakannya itu. Tanpa pikir panjang, Genji pun menemui Makise. Di sini Makise berpikir jika Genji ingin menantangnya bertarung, sehingga dia pun menyerang Genji. Namun Genji langsung mengakhirinya dengan memberikan tiket kencan buta padanya. Hari kencan buta pun tiba. Ruka membawa 2 teman perempuannya di kencan buta itu. Namun kencan buta tersebut tidak berjalan lancar karena sifat aneh Makise saat dekat dengan perempuan, sehingga memaksa mereka harus menjalankan rencana cadangan mereka, yang dimana Chuta akan berpura-pura menjadi pengganggu agar Makise bisa mengambil peran sebagai pahlawan. Namun rencana itu gagal karena Ruka langsung menyerang Chuta dengan sendok garpu di tangannya. Sontak saja melihat itu Ken langsung berteriak menyebut nama Chuta dan membuat Ruka mengetahui rencana dari mereka. Karena merasa dipermainkan, akhirnya Ruka pun marah dan memaki Genji. Makian dari Ruka ternyata membuat Genji sakit hati sampai menangis. Sedangkan Makise menanggapinya dengan santai dan berpikir Genji adalah orang yang aneh. Setelah mengantar Chuta pulang, Ken mengajak Makise pergi ke tempat pijat. Makise pun sangat senang mendengarnya. Namun Makise kembali berkelakuan aneh dan membuatnya sampai. Mengetahui hal itu, Genji pun pergi mencarikannya celana. Tapi Genji malah mendapat celana perempuan dan hal itu malah membuat mereka bertiga sampai tertawa. Karena momen menyenangkan itu, Makise pun memutuskan untuk mengikuti Genji. Dan dia siap membantu Genji untuk mencapai puncak Sujuran. Keesokan harinya, kawan Makise yang bergabung dengan Genji sampai ke Serizawa. Selain itu, Makise juga berencana untuk mengajak Izaki dari kelas D. Akan tetapi, Serizawa tidak mempermasalahkan hal itu dan berpikir untuk mengalahkan mereka semua sekaligus. Sementara itu, Genji sudah bertemu dengan Izaki untuk mengajaknya bergabung. Namun ternyata di sini Izaki berencana untuk mengalahkan Genji dan Genji sudah dijebak olehnya sampai perkelahian pun tak terhindarkan. Jumlah anggota Izaki yang terlalu banyak tentu saja membuat Genji kewalahan melawannya. Sampai akhirnya Genji pun terkapar.
Namun Genji tidak mudah menyerah begitu saja dan masih berusaha untuk mengalahkan mereka semua. Hal itu membuat Ijaki merasa penasaran melihatnya. Tapi akhirnya Genji jatuh tak berdaya tepat di hadapan Ijaki. Setelah dari situ, Ijaki membawa Genji ke tempat Makise dan Chuta. Karena melihat tekad Genji yang sangat kuat, akhirnya Ijaki pun memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Keesokan harinya, Ijaki resmi bergabung dengan Genji. Dan di hari itu menjadi hari di mana mereka membentuk Genji Perfect Seihai yang disingkat menjadi GPS. Hal itu tentu saja membuat seri Jawa dan teman-temannya tidak bisa meremehkannya lagi. Kemudian seri Jawa mengatakan pada Tokyo bahwa pemandangan di puncak Sujuran akan sangat melegakan. Karena itu dia mengajaknya untuk meraih puncaknya. Di sisi lain, Tokaji yang mendengar pembicaraan mereka mulai bertindak secara diam-diam untuk mengalahkan GPS. Ijaki yang sedang sendirian diserang oleh mereka. Tak lama kemudian, Genji dan teman-temannya melihat Ijaki yang sudah tak berdaya. Mereka pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Di sini Genji langsung menyadari bahwa yang sudah melakukan itu adalah seri Jawa dan dia berencana untuk melakukan balas dendam. Namun Ijaki menahannya karena mereka masih kekurangan anggota. Tapi Genji yang sudah merasa sangat kesal tetap ingin pergi untuk menemui seri Jawa. Akan tetapi teman-temannya masih berusaha untuk menghentikannya karena mereka sadar apa yang dikatakan Ijaki adalah benar, bahwa jika Genji kalah sekarang maka mereka semua akan tamat. Oleh karena itu Genji pun harus mengurungkan niatnya. Malam harinya Makise membawa Genji di sebuah bar untuk menenangkannya. Genji masih merasa kesal karena dia belum bisa berbuat apa-apa dengan Maria Ozawa, seri Jawa. Tak lama kemudian, seri Jawa dan Tokyo datang ke bar itu, dan sontak saja Genji langsung melampiaskan kemarahannya pada Tokyo. Akan tetapi seri Jawa langsung menahannya. Lalu tiba-tiba penyakit Tokyo kambuh. Ternyata di sini Tokyo memiliki penyakit pada otaknya yang membuat dia harus menjalankan operasi. Namun sayangnya, kemungkinan operasi tersebut berhasil hanya 30%. Genji mulai merasa frustasi karena belum mempunyai anggota yang cukup untuk melawan seri Jawa. Dia pun mulai bertindak sesukanya untuk mencari anggota, sampai Makise kewalahan menahannya. Lalu Genji dan Makise mendapat kabar bahwa Chuta sudah diserang oleh anggota seri Jawa. Mendengar itu, Genji dan yang lainnya langsung bergegas untuk melihatnya. Chuta memberitahu bahwa dia diserang oleh Tokaji saat hendak mencari anggota di kelas 1. Mendengar itu, Genji pun tidak terima dan ingin melakukan balas dendam. Namun di sini Makise menahannya. Karena Genji yang mulai tak terkendali, Makise pun berkata bahwa dia tidak akan mengikutinya lagi jika dia masih seperti itu. Setelah dari situ, Genji menyumpai Ken untuk menceritakan semua kekacauan yang terjadi di sekolah. Mendengar hal itu, Ken pun menyemangatinya. Karena baginya, hanya Genji lah yang bisa mencapai puncak SMA Sujuran, yang dimana hal itu merupakan impiannya juga. Lalu di sini Genji menjelaskan tujuannya memasuki SMA Sujuran adalah untuk membuktikan dirinya pada ayahnya. Dan dia memberitahu bahwa ayahnya adalah bos Yakuza dari klan Ryu Seikai. Mendengar itu, Ken pun kaget karena ayah Genji adalah musuh dari bosnya sendiri. Di sisi lain, Tokaji mengundang Bando, pemimpin dari The Armored Front, untuk mengajaknya bekerja sama. Yang dimana Tokaji menawarkan bantuan pada Bando untuk mengalahkan bos dari Bando, dengan syarat mereka harus mencuri UKI Jawa terlebih dahulu. Keesokan harinya, Chuta memberitahu pada Makise bahwa mereka telah berhasil merekrut 30 anggota dari kelas 1 dan 2. Namun di sini Makise merasa acuh tak acuh karena melihat perubahan sikap pada Genji. Tak lama kemudian, Genji datang menghampiri mereka untuk meminta maaf dan meminta Makise untuk bergabung dengannya lagi. Sementara itu, karena sering bertemu dengan Genji, Ken dipanggil oleh bosnya. Bosnya memberikan Ken sebuah senjata untuk membunuh Genji, anak dari bos klan Ryu Seikai, yang merupakan musuh mereka. Tentu saja Ken merasa tertekan karena itu, karena baginya Genji sudah seperti sahabatnya sendiri. Kemudian Ken memutuskan untuk menemui Takeya Hideo, bos dari klan Ryu Seikai, untuk memberitahunya bahwa bosnya ingin membunuh Genji. Lalu Ken menitipkan sebuah surat untuk Genji dan meminta Takeya Hideo untuk tidak menjadikan Genji sebagai penggantinya, karena menurutnya itu adalah hal yang tidak baik untuk Genji. Namun di sini Takeya Hideo sudah menyadari bahwa Genji tidak akan meneruskan organisasi. Di sisi lain, Genji mendapat panggilan dari Ruka. Ruka memberitahu bahwa dia dan temannya diculik oleh geng berjaket tengkorak yang menyebut nama Bando. Mengetahui hal itu, Genji dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke gudang Narai yang menjadi markas dari The Armored Front. Sesampainya di sana, tanpa banyak bacot, Genji dan kawan-kawan langsung menyerang The Armored Front sehingga perkelahian pun terjadi.
Tak berapa lama, Genji baru menyadari bahwa semua anggota dari The Armored Front tidak memiliki gambar tengkorak di jaketnya. Ternyata Banda menolak kerjasama dari Tokaji yang sebelumnya. Oleh karena itu, Banda mencopot semua gambar tengkorak di jaket mereka. Karena Tokaji berencana menggunakan atribut itu untuk mengadu domba mereka. Karena sudah membuat keributan di markas mereka, Banda menuntut mereka untuk meminta maaf dan meminta Makise untuk memberikan telinganya agar mereka impas. Akan tetapi, Genji menahan Makise dan bersedia untuk menggantikannya. Saat hendak akan memotong telinganya, tiba-tiba Bando menahannya. Sebenarnya di sini Bando hanya ingin menguji Genji. Kemudian Bando memberikan lokasi tempat di mana Tokaji menyembunyikan Ruka. Tanpa pikir panjang, Genji dan yang lainnya langsung bergegas ke tempat itu. Kedatangan Genji yang mencari Ruka membuat Serizawa kaget, karena dia tidak mengetahui rencana dari Tokaji. Dan hal itu membuat Serizawa marah dan menghajarnya. Kemudian Serizawa dan Genji memutuskan waktu pertarungan mereka sudah tiba dan menentukan lokasinya di Sujuran pada esok hari. Saat Genji pulang di rumahnya, ayahnya memberikan surat yang dititipkan oleh Ken padanya. Ayahnya menjelaskan bahwa Ken melenceng dari perintah bosnya untuk membunuh Genji dan bersedia untuk mengorbankan dirinya. Genji yang mengetahui hal itu langsung berniat ingin mendatangi tempat Ken. Namun ayahnya menahannya dan mengatakan bahwa Ken sudah membuat pilihannya sendiri. Genji pun teringat perkataan Ken yang memintanya untuk naik ke puncak. Pada akhirnya hari pertempuran pun tiba. Genji dan kawan-kawan menuju ke lokasi yang sudah ditentukan. Di sisi lain, sahabat Genji dan Serizawa juga sedang bertarung dengan masalah yang mereka hadapi. Tokyo harus menjalankan operasinya, sedangkan Ken menemui bosnya untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa membunuh Genji dan bersedia untuk menerima konsekuensinya. Sebelum dibunuh, Ken diberikan jaket terlebih dahulu oleh bosnya. Kemudian bosnya menembaknya dan menendangnya sampai jatuh ke dalam danau. Lalu tiba-tiba Ken tersadar dan dia pun berusaha keluar dari danau itu. Ternyata jaket yang diberikan oleh bosnya adalah jaket anti peluru sehingga membuatnya masih hidup. Sementara itu, di Sujuran Genji dan Serizawa sudah bertemu. Walaupun kalah jumlah tidak membuat Genji dan yang lainnya takut, karena mereka percaya dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan akhirnya pertempuran pun terjadi. Pertempuran tersebut tentu saja diungguli oleh pasukan Serizawa karena jumlah mereka yang lebih banyak dibandingkan dengan pasukan Genji. Namun tak lama kemudian Bando dan teman-temannya datang untuk bergabung dengan Genji, sehingga membuat jumlah mereka kini menjadi seimbang. Pertempuran pun sampai pada puncaknya, hingga akhirnya menyisahkan 2 orang pemimpin saja yang masih berdiri, dan pertarungan mereka akan menjadi penentu kemenangan antara pasukan Genji dan Serizawa. Saling lempar pukulan pun mereka lakukan, sehingga membuat pertarungan antar kedua pemimpin ini menjadi tampak sengit, hingga pada akhirnya Serizawa tumbang karena tidak sanggup menerima pukulan terakhir dari Genji. Genji dan teman-temannya meneriakkan kemenangan mereka atas pasukan Serizawa, yang membuat mereka kini menjadi penguasa Sujuran yang baru. Sementara itu, di balik kekalahan Serizawa, mereka mendapatkan kabar kemenangan Tokyo dari rumah sakit, yang dimana operasinya telah berhasil, dan tentu saja hal itu membuat mereka semua senang mendengarnya. Adegan terakhir diperlihatkan Serizawa dan Tokyo tersenyum melihat Genji yang akan bertarung dengan Rindaman. Pertarungan itu diungguli dengan mudahnya oleh Rindaman. Namun seperti yang diketahui, tekad Genji yang kuat tentu saja tidak membuatnya mudah menyerah.
Pembahasan dari film Cross Zero 2007 pun sudah berakhir. Pada akhirnya, Genji berhasil mengalahkan Shirik Jawa yang membuatnya menjadi orang yang paling dekat untuk menjadi penguasa Sujuran yang baru. Namun, ceritanya tidak berakhir begitu saja, karena dari sini kepemimpinan Genji akan diuji. Selain itu, dia juga harus bisa mengalahkan Rindaman, yang merupakan petarung terkuat di SMA itu. Buat sobat yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar sobat semua mendapat update terbaru dari channel ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih buat sobat pendengar yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.